Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du, ingatlah selalu bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap yang diada-adakan di dalam agama, baik dalam perkara ibadah, lebih-lebih dalam perkara akidah, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah neraka tempatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada malam ini apa yang kita rencanakan dari kebaikan dapat terlaksana. Semoga ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan amal soleh kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senang kita berbakti kepadanya, sehingga amalan ini menjadi amalan yang berkah, melahirkan dan dapat menyambung kembali kebaikan-kebaikan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam memahaminya. Kita akan membaca tafsir ayat 32. Mungkin kalau bisa sampai selesai. Ini adalah merupakan kisah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau contoh darinya tentang orang yang menjadikan dunia, harta benda sebagai alat untuk menyombongkan diri, meremehkan orang lain, dan menganggap hina orang lain. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا واضرب لهم dan buatlah untuk mereka masalan suatu perumpamaan rajulaini tentang dua orang laki-laki ja'alna li ahadihima yang telah kami jadikan bagi salah satu dari keduanya jannataini dua kebun min a'nabin dari anggur wa hafafnahuma binakhlin dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma wa ja'alna bainahuma zar'an dan kami jadikan di antara keduanya itu tanaman-tanaman. Kiltal jannataini kilta tiap-tiap al jannataini dua dari kebun itu atat ukulaha telah mendatangkan buah-buahnya yang patut untuk dimakan walam tazlim minhu dan tidaklah mengurangi darinya syai'an sedikit pun wa fajjarna dan kami alirkan khilalahuma di celah-celahnya naharon sungai wa kana lahu samar dan baginya ada buah-buahan. Faqala li sahibihi maka dia berkata kepada temannya wa huwa yuhawiruhu sedangkan dia mengajak temannya tadi untuk berbincang-bincang ana aktsaru minka aku lebih banyak dari kamu malan harta bendanya wa a'azzu dan lebih mulia nafaron golongannya wa dakhala jannatahu dan dia masuk ke surganya ke kebunnya itu wa huwa zalimun sedangkan keadaan dia zalim li nafsihi terhadap dirinya sendiri
Qala, seraya dia berkata, ma adzunnu, aku tidaklah yakin, antabida hadhihi, bahwa kebun-kebun dan kekayaan ini tabid, yakni habis, ya, abadan, selama-lamanya. Wa ma adzunnu, dan tidaklah aku yakin, as-sa'ata, terhadap hari kiamat, qa'imatan, bahwa dia akan terjadi. Wala in ruditu, dan jika seandainya aku kembali ila rabbi, kepada Rabbku kelak, la ajidanna, benar-benar aku akan mendapati khairan, lebih baik, minha, dari kebun-kebun ini, munqalaban, tempat kembalinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kepada manusia tentang suatu permisalan, ya. Jadi ini adalah sebuah perintah kepada Nabi, wadrib, sampaikan kepada mereka sebuah permisalan itu. Dan ini adalah bagian daripada metode Al-Quran dan sunnah di dalam memberikan pengajaran dan pelajaran kepada umat manusia akan ilmu pengetahuan. Disampaikan di dalamnya suatu gambaran nyata tentang sebuah kejadian yang pernah berlaku dan terjadi di antara manusia. Dan ini adalah untuk mendekatkan kepada pendengar pemahaman yang lebih dekat, sehingga mereka mudah di dalam memahami dan mencernanya. Kalau bahasa pelajaran kita ini bukan hanya teori, tapi ada prakteknya, itu. Dan itu akan lebih mengena dan lebih membekas kepada para pendengarnya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cerita dari Allah, pembuat kisah-kisah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka cerita dusta. Bahkan untuk bercanda, seseorang membuat orang lain tertawa, bergurau misalnya, ini tidak boleh berdusta, lebih-lebih dalam perkara yang serius seperti ini, ya kan? Yani cerita ini adalah suatu fakta, tetapi di mana tempatnya itu tidak disebutkan. Siapa orangnya, kapan waktunya, ini tidak disampaikan. Ya, laisa ma'rifatu a'yanir rajulain wa fi ayyi zamanin wa makanin huma fi la faedah au natijah. Di sini Allah tidak menyebutkan siapa dua orang laki-laki ini, kapan waktunya, di mana tempatnya, ini tidak disebutkan oleh Allah. Karena itu tidak penting. Fan natijah tahsulu min qissatiha
fawaid. Tujuan daripada kisah ini diceritakan adalah supaya seseorang mendapatkan buah pelajaran, renungan di dalamnya. Wa ta'arud lima siwa dzalik minat takalluf. Sedangkan mencari tahu tentang siapa, di mana, kapan, itu adalah sebuah pembebanan yang cuman memperpanjang pembahasan yang tidak ada faedahnya. Yang terpenting adalah dalam sebuah kisah itu seorang bisa belajar. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Nah, di sini Allah menceritakan, coba ceritakan kepada manusia, pada orang-orang, tentang dua manusia yang dulu pernah ada. Salah satu daripada keduanya itu adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan baginya, ja'alna, yang kami telah jadikan bagi salah satu dari keduanya kebun-kebun dari anggur, kemudian dikelilingi oleh kurma, dan dijadikan di antara keduanya itu zar'an, sawah ladang. Itu. Jadi luar biasa, ini adalah seorang tuan tanah yang kaya raya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia punya kebun anggur yang luas, berada di dua tempat, dikelilingi oleh kurma, kemudian di tengahnya ada sawah ladang yang dia bercocok tanam di situ, diambil hasilnya. Jadi juragan besar ini, dan menandakan bahwa begitu pandai dan lihai dia di dalam berkebun, di mana dikelilingi oleh pohon kurma di antara keduanya itu. Dan ingat di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ja'alna, kami yang menjadikan, sebetulnya itu. Ini hakikatnya manusia, betapapun dia memiliki sebuah usaha, maka yang dapat menjadikan usahanya itu berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah itu telah bertanya, coba sampaikan kepada mereka bagaimana tentang kebun-kebun yang mereka miliki, siapa yang dapat menumbuhkannya, apakah mereka menumbuhkannya sendiri ataukah kami yang menjadikan ia tumbuh. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Sebagaimana banyak orang yang bercocok tanam, bertani, tidak semuanya kemudian menghasilkan tani yang memuaskan dia. Ada saja kegagalan di dalamnya, ya. Dan keberhasilan, kesuksesan seseorang itu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuman berusaha. Maka ja'alna li ahadihima, demikian pula dengan penataannya. Manusia hanya merancang dan merencanakan saja, dan rancangan yang dia ciptakan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Bagaimana kecerdasan seseorang, ya kan? Kita kecerdasannya masing-masing itu berbeda, bertingkat-tingkat. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Allah, asalnya dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Tapi kemudian ketika sudah tumbuh menjadi manusia, berbeda tingkat kecerdasannya.
keluasan akalnya, cara dia berpikir, cara dia merencanakan sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menjadikan itu. Ini jadi sebuah kepemilikan usaha yang dimiliki oleh seseorang dari kekayaan, aset istilahnya ya. Aset yang dimiliki dia, yang kemudian menjadikannya berhasil dan berjalan, itu siapa? Allah. Lalu proses pengembangan dan berkesinambungannya dia dalam suatu penghasilan, ini Allah bicarakan. Tiap daripada dua kebun itu telah memberikan buah yang bisa dimakan. Atat ukulaha, ya, dia mendatangkan buah-buahan yang bisa dimakan. Nah, ada kan buah-buahan itu, walaupun seseorang misalnya seperti petani jeruk, ya kan, sudah buah, sudah mengembang dan hampir dipanen, ternyata jeruknya busuk, tidak bisa dimakan. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan buah-buahannya itu bisa dimakan. Walam tazlim minhu syai'a, bahkan tidak ada yang busuk, sedikit pun tidak ada yang berkurang. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan di celah-celahnya itu sungai. Ini sumber airnya itu lancar. Ini juga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Banyak di dalam ayat Al-Qur'an, alam tara annallaha anzalna minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi. Apakah kalian tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah atau kami telah menurunkan air hujan, kemudian air hujan itu menyerap, lalu disimpan oleh tempat-tempat mata air, yang kemudian mata air tersebut memberikan airnya kepada tanaman-tanaman yang kemudian menghasilkan buah-buahan yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Ini banyak ayat-ayat seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Jadi air itu juga adalah bagian daripada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian daripada sebuah gambaran. Kalau dahulu seseorang itu bertani, nah, macam pekerjaan manusia itu kan beragam. Usaha dan penghasilan dari seseorang itu tidak hanya bertani. Kadang dia lewat perdagangan, kadang lewat makelar dan sebagainya, tukar menukar barang. Itu semua yang menundukkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kemudian banyak hubungan di antara manusia, kenal ini, dapat menyalurkan usahanya kepada ini dan ini, ya, dan seterusnya. yakni yang memberikan kelancaran, menundukkan hati manusia, membuat orang percaya kepada dia, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu samar. Wa kana, dan ternyata usaha pertanian yang dia usahakan itu, yang dia lakukan itu, dia sudah membuahkan hasil yang memuaskan. Nah, ketika itu maka seseorang itu diuji apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam dirinya. Kadang ketika seseorang itu sudah sukses, dan bukan terkadang, kebanyakan ya, manusia itu kalau sudah sukses, kalau sudah berhasil, seperti yang dikatakan oleh Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata kemudian, hanyalah aku mendapatkan hasil usaha seperti ini
karena ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri, kelincahan, kecerdasan, dan seterusnya, sehingga seolah-olah dia sendiri yang mengusahakan itu, hasil keringat sendiri, kayaknya seperti itu. Nah, kebanyakan daripada kita seperti itu. Memang ini umumnya manusia, alal ghalib bahasanya. Sehingga ketika sudah seperti itu muncul di dalam diri seseorang, nah ini adalah sebuah permisalan. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, asyakir li ni'matillah wal kafir laha wa ma sadara min kulli minhuma minal aqwal wal afwal. Dalam permisalan ini, dalam kisah ini Allah menyebutkan tentang bagaimana seseorang itu bersyukur kepada nikmat Allah dan orang yang kufur terhadap nikmat itu sendiri. Kemudian tadi syukur dan kufur itu adalah dari dalam hati. Lalu apa yang muncul dari keduanya? Dari perkataannya, dari perbuatannya. Nah, ini kemudian ketika ada benih kesombongan di dalam hatinya, lalu tidak dia perangi, ya merasa bahwa dia sendiri yang menghasilkan itu, apa? Dia kemudian menyombongkan diri. Faqala li sahibihi, dia pun berkata kepada kawannya, kepada sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia mengajak sahabatnya tadi untuk bercakap-cakap. Sahabat di sini dalam artian orang yang biasa dia datangi, ya, yang kenal sama dia. Maksudnya bukan untuk apa, cuman untuk besar mulut saja. Nah, ini banyak orang kayak gitu kan. Jadi dia kemana-mana berteman, bergaul dengan orang hanya untuk menceritakan bagaimana dia berkebun, bagaimana dia berusaha, berapa hasilnya. Ini model orang kayak gini banyak. Ceritanya kalau kata orang Madura itu ngardus, tapi kalau mau dihutangi dia ngedabus, singitan, ya kan? Ini banyak, Pak. Kasus semacam ini banyak. Ya, ada suatu ketika orang yang usahanya luar biasa, kebunnya luas, ya, rumahnya mewah, kendaraannya pun mewah. Ketika cuman ada orang yang mengeluh sama dia, dia pun bilang kepada yang mengeluh tadi, mohon maaf ya, saya juga saat ini sedang terseok-seok. Jadi dia sudah mengeluh juga. Ini model orang yang dibenci oleh manusia. Dia kemudian berkata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nah, ini akan untuk pamer. Aku adalah orang yang lebih banyak darimu harta bendanya. Malan, harta itu disebut dalam bahasa Arab itu malan. Mala itu arti awalnya itu adalah kecondongan, ya kan? Manusia itu kepada harta benda itu ya nggak usah disuruh, mon padang biru, ya sudah tertarik. Banyak orang kemudian ya seperti zaman masa pilkada seperti ini bilang, saya nggak mau milih fulan, nggak mau milih fulan, kasih uang 500, diem dah dia. Nah, itu artinya malan. Ini sesuatu yang membuat orang condong, terpengaruh, tertarik. Wa a'azzu nafara, dan termasuk orang yang paling mulia, paling kuat golongannya,
juragan, Pak. Seorang juragan, ya kan, juragan besar, anak buahnya banyak. Siapa yang berani? Kan gitu. Biasanya seperti itu. Dia membanggakan, kata para ulama, orang seperti ini sebetulnya membanggakan sesuatu yang secara istilah itu bukan miliknya dia. Nah, seorang pelayan, budak, karyawan punya kekuatan, dan kekuatan mereka, dia hanya, para pelayan tadi menjual kekuatannya kepada orang yang kaya tadi. Kenapa kemudian dia jual? Karena si kaya masih mampu membeli. Seandainya untuk membeli kekuatan tersebut sudah tidak ada, maka sang karyawan tadi juga akan berhenti, akan meninggalkan dia. Ini adalah membanggakan sesuatu yang sifatnya itu bisa jadi, ya, suatu saat, suatu ketika akan terlepas darinya. Ini bukan nafsiyah, bukan dirinya sendiri yang membawa kemuliaan. Jadi dia membanggakan sesuatu yang sesungguhnya bukan miliknya dia. Dan tentunya biasanya a'azzu nafaro, anak-anak yang sukses, ya. Kalau sudah kaya kan sekolahnya anaknya tinggi-tinggi, pekerjaannya juga pekerjaan yang bersih, yang bonafit, yang gajinya besar, banggalah. Nah, ini sikap sombong, contoh daripada sikap sombong. Besar omongannya kepada orang, selalu meninggi, merasa lebih tinggi dari orang lain. Wa dakhala jannatahu, kemudian dia ketika mengelilingi sawahnya, masuk ke kebunnya, memeriksanya, wa huwa zalimun li nafsihi, dia pun menzalimi dirinya sendiri. Dalam artian apa? Dia berkata, ma adzunnu an tabida hadhihi abada, aku tidak yakin bahwa kebun-kebun ini akan rusak, usaha saya akan bangkrut. Dan ini biasanya terjadi saat kesuksesan seseorang itu melambung, ya kan, dimana dia yakin bahwa tidak mungkin saya besok akan bangkrut, gak mungkin. Sehingga kesombongannya semakin menjadi-jadi. Dia tidak tahu, ya, bahwa apa yang dia usahakan itu adalah milik Allah. Dalam sebuah ungkapan syair atau puisi disebutkan bahwa manusia dengan dunia, dengan harta benda, mereka itu hanya mencari, mengusahakan, melelahkan diri dengan sesuatu yang akan dia tinggalkan atau akan meninggalkan dia, ya kan? Akan meninggalkan dia. Sudah kita berusaha nabung sekarang, ya kan? Nabung yang banyak untuk beli mobil Mercy misalnya. Kita sudah senang dapat mobil Mercy itu, sudah berjuang, kemudian kita bahagia dapat itu. Malam baru ditaruh, belum kita naiki, ternyata sudah dicuri oleh orang. Coba, ya, ini harta tadi meninggalkan dia, atau dia sendiri yang mati. Coba antum melihat gedung-gedung yang mewah itu, atau di tempat-tempat yang dia membangun belum selesai seperti masjid ini, perjuangannya berapa ya? Ini berapa tahun ini? Ada 1 tahun? 1 tahun setengah? Nah, ya kan? Mengusahakan seperti ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ingat perjuangannya. Seberapa melelahkan membangun tempat yang besar seperti ini, ya kan?
kemudian sekejap saja Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gempa hancur, hilang usaha ya, yang sekian lama waktunya, biaya yang begitu banyak, habis. Itulah dunia. Sehingga dikatakan orang yang kemudian berbicara bahwa ini tidak akan habis, itu namanya disi kerso. Nggak boleh seperti itu. Kalau dalam bahasa hadis itu, orang seperti itu bisa kena ain. Ya, tadi antum punya sandal misalnya, iki sandal setahun ndak rusak-rusak, ndak pedot-pedot. Nanti malam, ya kan, ndak dipakai, pedot. Itu namanya sandal kena ain. Kata Nabi, jangan berkata seperti itu. Kalau kamu mengagumi sesuatu, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini saya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kendaraan enak ya. Antum mungkin tidak pernah merasakan itu. Ya, punya kendaraan sepeda ya, tidak pernah rusak ya, tidak pernah nyiksa. Kok bengi nyiksa, ngepres ya. Karburatornya ngepres. Ini karena apa? Tidak mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan itu jangan sampai lupa. Jangan meyakini bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah karena usaha kita. Tidak. Allah yang menundukkannya untuk kita. Kekayaan atau perusahaan yang begitu besar, kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikannya bangkrut, misalnya, kita dipercaya oleh sebuah perusahaan besar ya, nyetop barang kita untuk perusahaan tersebut harus selesai malam ini, kalau tidak maka akan digagalkan produksinya. Ternyata semua karyawannya dijadikan sakit, nggak jadi ya, nggak jadi barang itu akhirnya, dan nggak jadi dikirim hari itu. Artinya kepercayaan pada saat itu kemudian berkurang, akhirnya hancur usahanya. Siapa yang menjadikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah menghendaki sukses, kadang ya kan, maka Allah menjadikan lancar, karyawannya sehat-sehat, baik-baik, nggak ada yang korupsi waktu, korupsi uang, korupsi saham dan sebagainya. Maka kembalikan semuanya kepada Allah, karena semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati suatu negara, kesuksesan suatu negara, kenapa kemudian dia berjaya? Bukan dari pemimpin itu sendiri yang baik, tetapi ketika dia dikelilingi oleh para menteri yang baik dan jujur, ya kan? Jadi bukan pemimpin itu saja yang menjadi sebab negeri itu baik, tetapi siapa yang mengelilingi dia, siapa yang membantu dia. Karena itu kemudian manusia itu di dalam Al-Quran disebut sebagai al-unas, al-insu. Apa artinya? Ada sifat gotong royong, tolong menolong satu dengan yang lainnya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, kata Allah. Kami yang membagi-bagikan kepada manusia, kaya, miskin, susah, senang, bahagia, dan sedih, ya, sukses, gagal. Apa maksudnya? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya yang misalnya dia gagal, dia bisa nempel kepada yang sukses. Misalnya dia sedih, bisa datang kepada yang bahagia, numpang bahagia di situ.
Misalnya dia kurang, bisa nempel kepada yang sudah sempurna dan berkecukupan. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sebagaimana orang yang kaya tidak disebut kaya kalau tidak ada orang miskin. Majikan tidak disebut majikan kalau tidak punya karyawan. Artinya satu sama lain itu saling membutuhkan. Itu memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Makanya semisal manusia itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah imannya bagus, dia akan memisalkan persaudaraan sesama muslim itu seperti bangunan. Satu sama lain itu saling menguatkan, bukan meremehkan, ya kan? Kadang kokohnya sebuah bangunan itu bukan karena kubahnya yang bagus dan megah, tapi apa? Karena batu dan apa? Besi yang ada di bawah yang menjadi pondasinya yang kokoh dan kuat. Nah, itu tidak nampak, ya kan? Tidak nampak, tapi itu yang mengokohkan, yang menguatkan. Dan coba lihat bagaimana bangunan bekerja sama. Dari mana saja asalnya mereka, unsurnya berbeda-beda, ya. Datangnya tidak bersamaan, tetapi mereka bersatu saling menguatkan. Harusnya manusia seperti itu, tapi tidak. Yang bersih meremehkan yang kotor, ya kan? Yang tinggi meludahi yang rendah. Ini kalau sudah macam seperti ini, kesombongan namanya. Jadi kekayaan yang diberikan oleh Allah sudah menjadi alat kesombongan. Lebih-lebih kata Allah Subhanahu wa taala di sini, "Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imatan." Dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan tegak, akan terjadi. Yani bahwa dia akan mati dan akan diadili. Qa'imah dalam artian itu adalah sebuah pengadilan, ya, bahwa kalau saya zalim, saya ini, saya semena-mena, saya keras kepada pembantu, kepada orang miskin, itu saya akan dihukum nanti kalau mati. Saya nggak yakin itu. Banyak kan kalau orang sudah sukses begitu, seolah-olah kehancuran itu tidak mungkin, dan kalau mati tidak mungkin dia akan menderita. Yani dia mengukur kekayaan yang ada di dunia sebagai kesuksesan yang ada di akhirat nanti, karena dia sudah merasa apa? Sebagai makhluk yang dilenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala irruditu ila rabbi, dan seandainya aku kembali kepada Rabbku, niscaya benar-benar aku akan mendapati sesuatu yang lebih baik daripada ini. Nah, dia berkata, kalau saja di dunia yang seperti ini saya sudah sukses, apalagi di akhirat nanti yang katanya ada surga, mana mungkin saya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menderita. Nah, ini kebanyakan pandangan orang. Makanya Allah menggambarkan bagaimana orang yang kufur kepada nikmat dari Allah itu ketika disuruh bersedekah, ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, ketika disampaikan kepada mereka, infakkan sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian, mereka berkata, qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'am. Berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang yang beriman, kenapa saya harus bersedekah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah lapar? Ya. Jadi seperti itu. Dia memandang begitu rendah orang yang miskin, sampai dia menyampaikan bahwa orang yang miskin itu, kenapa dia miskin? Ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah miskin. Buat apa saya membantu? Allah saja tidak sayang kepada dia, apalagi saya. Gitu.
Ini dia benar-benar memandang apa, bahwa kekayaan itu adalah hak mutlaknya dia. Tidak ada sedikit pun di dalam kekayaannya itu haknya orang miskin. Waliyadzubillah kalau ada orang seperti itu. Ya. Dan ini sudah namanya sudah menjadikan kelebihan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sesuatu yang tidak benar, diarahkan kepada sesuatu yang tidak benar. Kalau untuk foya-foya, untuk menyenangkan hawa nafsunya, dia rela untuk minum-minum, untuk berzina, untuk menumpuk-numpuk barang yang mewah, ya, untuk menciptakan istana-istana, menciptakan pesta-pesta, dia rela. Tapi untuk giliran membantu orang miskin, meringankan beban orang-orang yang lemah, ya, menampung anak yatim, dia tidak rela. Nah, orang macam seperti ini sudah kesombongannya itu sudah luar biasa. Sedangkan di dalam Islam, ya, tidak seperti itu. Islam mengajarkan, di mana Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu adalah sebuah titipan dari Allah, diberikan kepada kita supaya kita menggunakannya untuk membantu orang yang kekurangan. Makanya sedekah itu apa? Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya Muhammad kepadamu, apa yang harus disedekahkan? Harta yang mana? Qulil af, katakan harta yang lebih. Ini kalian yang sudah lebih dari kebutuhan kalian itu sedekahkan. Bukan hanya untuk bermewah-mewahan, ya, untuk bermegah-megahan, untuk bersenang-senang. Jangan. Sedekahkan kalau ada kelebihan. Boleh, tapi jangan keterlaluan. Sewajarnya saja, boleh. Kita pengen sesuatu, beli. Tapi jangan kemudian semua dibeli. Harus juga menyadari bahwa di sana ada orang yang kekurangan dan menderita yang harus dibantu. Nah, ini Islam mengajarkan. Sehingga apa? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat mempraktekkan, mereka punya harta benda, ya, sampai orang-orang yang miskin itu iri. Bukan karena orang yang kaya itu rumahnya mewah, banyak barang-barang berharga. Bukan karena orang-orang yang kaya itu kendaraannya bagus, tetapi karena mereka infaknya selalu di depan. Kata mereka para sahabat yang miskin, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, kami iri kepada orang-orang yang kaya itu. Kenapa? Karena mereka telah memborong pahala, ya, telah memborong pahala. Kami orang-orang miskin gak bisa. Mau bantu, uang dimakan sendiri aja susah. Mau infak di sabilillah nggak ada. Untuk bekal sendiri aja nggak ada, apalagi infak untuk yang lain nggak ada. Sehingga mereka iri. Makanya mereka kemudian belajar kepada Nabi tentang amalan yang bisa mengejar orang kaya. Tapi ternyata itu ditiru juga oleh orang-orang yang kaya. Nah, ini namanya berlomba-lomba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tadi antum kalau kaya, belum kaya kalau belum bisa membantu orang, belum. Itu di dalam kriteria keislaman, keimanan. Jadi orang yang kaya di dalam Islam adalah orang yang bisa membantu orang. Itu. Kalau masih tidak mau membantu, maka itu kekayaannya tidak bisa dikaitkan dengan keimanannya. Sehingga orang yang kaya yang kemudian gemar memberi, itulah yang disebut dengan sedekah, sedekah. Dia membenarkan adanya pahala.
Sehingga dari sini kita jangan sampai kemudian menjadi seorang seperti ini. Ya. Dia menumpuk-numpuk kekayaan, kemudian dia menjadikannya sebagai alat kesombongan, menyombongkan diri, meremehkan orang. Ini yang kemudian dicela dan diceritakan oleh Allah. Nah, yang pertama tadi, sebelum ayat ini Allah berbicara tentang apa? Ahli surga dan ahli neraka, kan ya? Ahli surga dan ahli neraka. Ukuran seorang ahli surga itu bukan karena dia kaya raya di dunia. Kekayaan dan harta benda yang banyak bahkan tidak berguna kalau cuma dia jadikan sebagai alat kesombongan. Nah, ini insya Allah pelajaran daripada ayat-ayat ini. Jadi dari ayat 32 tadi sampai 36. Barangkali ada pertanyaan? Tafadhol. Masih kurang berapa menit ini? Kurang 5 menit. Tafadhol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ayat ini dan juga dari surat Al-Qasas yang saya bacakan tadi yang berkaitan dengan korun, di fenomena sekarang ini kan banyak istilahnya motivator bisnis. Nah, mereka kan seringkali atau bukan hanya di motivator seperti artis, dan mereka itu seringkali memfleksi dengan tujuan untuk mengajak banyak orang itu untuk berlomba-lomba pada untuk berbisnis atau lebih berurusan dunia. Sementara di dalam surah Al-Qasas tadi dilanjutkan ayatnya kan Qarun itu keluar kepada kaumnya itu kan dengan visi natihi, dengan perhiasannya. Nah, sampai-sampai orang yang melihatnya itu ada dari kaumnya itu sampai berkata, "Walalladzina yuriduna al-hayata dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun." Nah, sampai orang itu ngarep seperti sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Nah, bagaimana dengan para motivator bisnis itu, ya kan tujuannya kan untuk urusan duniawi yang sama saja dengan Qarun ini, Ustaz. Mereka kan memfleksi, menunjukkan bahwa dirinya sudah sukses, sehingga sampai-sampai orang itu datang untuk mendapatkan motivasi bisnisnya atau mendapatkan ilmu tentang bisnisnya supaya bisnisnya maju. Nah, apakah demikian ini tergolong masuk di dalam tanda kutip sebagai hambanya Qarun, Ustaz? Nah, dan bagaimana kita itu bersikap menyikapi hal ini sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan ini, tetapi dalam urusan dunianya kita itu masih tetap punya semangat. ya. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bagus. Nah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas tadi adalah berkaitan dengan orang yang dia hanya memandang sisi zahirnya saja apa yang ada pada Qarun. Jadi seandainya saya punya kenikmatan semacam Qarun, saya akan menjadi orang seperti Qarun. Gitu. Jadi bayangannya, dambaannya adalah dia ingin kemudian menjadikan kekayaan dia itu digunakan sebagaimana Qarun menggunakannya. yakni dia keluar di tengah-tengah manusia untuk pamer. Nah, beda keadaannya dengan motivator bisnis. Kalau motivator bisnis itu bukan sesuatu yang tercela. Ketika
Dia memberikan motivasi kepada seseorang, kemudian menyalurkan ilmu kepada mereka bagaimana cara berbisnis yang sukses. Itu beda. Hal seperti itu terpuji, tidak masalah. Memberikan kepada seseorang sikap optimis, ya, jalan-jalan menuju kesuksesan dunia, pengajaran kepada mereka, itu adalah hal yang terpuji, hal yang baik. Nah, hal yang buruk adalah ketika dia punya kesuksesan, kemudian kesuksesan itu dia pamerkan. Dia hanya jadikan ladang kekayaannya tersebut sebagai bahan untuk pamer, menyombongkan diri kepada manusia. Nah, itu yang dibahas di dalam ayat ini. Adapun dia mengajarkan kepada manusia bagaimana supaya sukses. Saya dengan pekerjaan ini dan dengan cara bisnis seperti ini, saya menghasilkan ini, itu tidak masalah, ya. Dan kita boleh menghadirinya, tidak masalah. Dalam hal seperti itu tidak tercela, ya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seseorang yang sukses, bahkan memujinya? Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Turmudi, ya, beliau mengatakan malus solih lirrajulis solih, ya, harta benda yang baik, ya, yang terbaik adalah yang dipegang oleh seorang laki-laki yang soleh juga. Dimana dengan dia dipegang oleh orang yang soleh, dia akan menjalankannya kepada apa-apa yang diridhoi oleh Allah, seperti menampung anak yatim, ya, membantu orang-orang miskin, mengeluarkan zakatnya dan seterusnya, kemudian meminjamkan kepada manusia dengan tanpa memungut riba dari mereka. Ini kalau dipegang oleh orang yang soleh. Tetapi kalau dipegang oleh orang yang toleh atau orang yang fasik, kan rusak harta benda itu, ya kan? Dia tidak membantu orang, tetapi dijadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri dan meremehkan orang. Dia jadikan untuk bersenang-senang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dicela di dalam ayat itu adalah sosok si Qarun tadi yang pamer. Kemudian yang dicela bagi orang yang melihat tadi hanya kagum kepada orang yang dia itu pamer, ya, kemewahan, di mana dia berandai-andai kalau nanti saya kaya akan menjadi seperti Qarun, ingin pamer juga seperti dia. Itulah. Sementara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia di dunia ini terbagi menjadi 4 golongan, kan gitu. Golongan pertama yang paling beruntung, yakni dia yang diberi kekayaan oleh Allah dan diberi juga ilmu ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kekayaannya digunakan untuk bertakwa kepada Allah, ya, ditunaikan hak wajibnya, zakatnya, kemudian digunakan untuk menyambung tali silaturahmi, membantu saudara-saudaranya, ya, kemudian diinfakkan di jalan Allah. Orang yang paling beruntung. Yang kedua, yang paling beruntung adalah orang miskin berandai-andai dengan orang yang kaya yang pertama tadi. Kedudukannya, pahalanya itu sama nanti karena niatnya, ya kan? Sementara orang yang ketiga adalah orang yang celaka, dia diberi kekayaan oleh Allah tapi tidak punya ilmu ketakwaan, sehingga kekayaannya dia gunakan untuk pamer, meremehkan orang, berfoya-foya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang paling celaka. Dan orang celaka yang paling celaka lagi adalah dia miskin berandai-andai kalau kaya seperti yang ketiga tadi. Nah, itu yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Qasas tadi, ya. Ada pertanyaan lagi? Betul? Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz terkait ketenangan hati. Yang Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub." Bahwa ketenangan itu hanya bisa diraih dengan Allah, selalu mengingat Allah. Bagaimana dengan realita kehidupan sekarang yang penuh dengan problematika? Terkadang mungkin cuma kita dekat dengan Allah di saat waktu sholat, waktu di majelis taklim, setelah keluar dari majelis taklim problematika muncul lagi sehingga banyak lupa kepada Allah. Dan saya alami sendiri, ternyata harta dan lain sebagainya tidak menjamin kebahagiaan, tapi yang menjamin kebahagiaan dan keterangan hati itu adalah sejauh mana kita dekat kepada Allah. Dan yang jadi pertanyaan dari saya, bagaimana kiat-kiatnya agar dalam kehidupan ini selalu dekat dan berusaha selalu mendekat kepada Allah, agar terasa hidup ini bermakna, tidak hambar, gitu. Karena akhir-akhir ini saya merasakan hidup saya hambar, kok tidak bermakna, dari hari kok siang kok cepat, malam kok cepat, seolah-olah hidup ini tak bermakna, gitu. Mohon kiat-kiatnya agar tambah semangat dan istiqomah di jalan sunnah. Jazakallah. Na'am wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, yakni bagaimana kita supaya tidak terlalu jauh di dalam futur, ya. Jadi di dalam kita itu lalai karena pengaruh dunia, begitu ya. Kiat-kiatnya adalah pertama, jangan pernah menjauh dari masjid. Setiap kali ada azan berkumandang, bagaimanapun kesibukannya, apapun yang menghalanginya, berusahalah untuk sholat di masjid. Itu yang pertama. Itu solusi terbaik agar seseorang itu tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, usahakan kita itu paling tidak dalam sehari itu ada satu ayat atau satu hadis yang menasihati kita. Ya, apakah dengan mendengar atau dengan membaca, karena ia adalah merupakan makanan iman kita, seperti kita menyiraminya dan merawatnya, sebagaimana tanah ketika tidak ada hujan, tidak disirami oleh air hujan, sementara terik panas matahari selalu menyinari dia, maka dia akan kering dan kurang sehat pertumbuhannya. Sehingga untuk itu kita harus menyiraminya dengan air. Dan yang dapat menguatkan keimanan kita itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu supaya kita tidak hamba, sehingga kita kemudian kembali. Yang ketiga, selalu mempelajari sirah Nabi dan para sahabatnya. Walaupun kita sudah membacanya, walaupun cuma satu buku misalnya yang kita punya, kalau sudah hatam diulangi lagi dibaca, sudah hatam diulangi lagi. Nah, dengan begitu, ya, kehidupan kita ini akan normal, akan stabil antara dunia dan akhirat kita. Ya. Kalau kemudian sehari saja kita luputkan itu, ini akan berkurang kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkurang. Misalnya absen dari sholat jamaah, sekali sholat di situ, antum coba rasakan, sekali saja absen, apa asarnya, apa maghribnya, apa isyaknya, lebih-lebih subuhnya, ya, ini mesti akan mengurangi ketenangan kita. Absen dari membaca Al-Quran satu ayat, membaca hadis satu
baris, satu bab, ini akan mengurangi. Ya. Jadi itu, kemudian sirahnya ini juga akan menguatkan. Sebab apa? Kita tiap hari itu membaca sirah cerita manusia. Manusia fasik, kafir, munafik, mukmin. Ini di dunia ini lebih banyak ininya, lebih banyak fasiknya, ya kan? Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Lebih banyak munafiknya, lebih banyak kafirnya. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Yang mukmin sedikit. Yang mukmin sedikit, sehingga yang mengisi sirah pelajaran kehidupan kita itu lebih banyak orang kafir. Makanya lebih dominan yang kita contoh itu orang kafir. Potongan rambutnya, ya enggak? Cara bicaranya, ya, cara pakaiannya. Lebih banyak orang kafir, lebih banyak orang munafik. Kenapa? Yang banyak mengisi kehidupan kita itu. Sehingga kalau kita tidak membaca sirah Nabi dan para sahabatnya, sirah para rasul, hati kita itu banyak diisi dengan pelajaran ini, orang fasik, orang kafir, orang munafik. Sehingga kita banyak bertasyabuh dengan mereka. Nah, itulah 3 perkara yang dapat menstabilkan ketenangan hati kita, kehusukan kita di dalam beribadah, keistiqomahan kita di dalam beragama. Fa insyaallah kefuturan di dalamnya tidak akan jauh-jauh kita. Ya. Sesibuk apapun tetap ke masjid, ya. Serepot apapun tetap baca Al-Qur'an, ya. Sepadat apapun waktunya tetap baca sirah Nabi, paling tidak perang Khaybarnya Nabi, ya kan? Kehidupan Nabi bersama istrinya, kehidupan Nabi bersama tetangganya, ini akan membuat kita tenang, fa insyaallah. Ya. Paham, Mas? Nah, insyaallah itu saja ya pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.